nonton belum? Kalian suka apa enggak? Mau kalian suka apa enggak, masalahnya selain series ini banyak ditonton, series ini juga terus diomongin banyak orang di internet. Kok bisa ya? Hai Singam, gue Rubeding. Nah, selamat datang lagi di Seputar Internet, di mana kita akan obrolin berbagai macam hal tentang internet, jadi kita bisa pelajarin dan kita bisa aplikasikan untuk membantu kehidupan kita. Gue Rubeding, sosial media strategis, bakal ngomongin masalah kenapa Squid Game itu bisa banyak banget yang nonton dan juga banyak banget yang ngomongin di internet. Kayak nggak ada habisnya gitu. Dari cuman review, dari cuman ngata-ngatain, bahkan sampai jadi meme dan jadi game. Squid Game adalah series dari Korea yang bisa kita tonton di Netflix yang menceritakan tentang petualangan satu orang yang berusaha membayar utang-utangnya dengan mengikuti sebuah game yang cukup misterius, tapi juga dapat mengorbankan nyawanya. Hadiah dari gamenya ini miliaran. Tapi ya kalau kalah mati. Game-gamenya game-game yang sederhana tapi hukumannya sangat luar biasa. Dari yang sangat terkenal, gue bener gak? Kayak gitulah. Go green, go red ya. Gitu. Sampai game dalgona, tarik tambang yang juga mungkin udah akrab dilihat sama orang Indonesia, lompat-lompat kaca, dan yang terakhir, actually I don't really understand game terakhir Squid Game itu gimana. Tapi banyak orang ngomongin, apa sih yang membuat series ini berhasil memakan waktu internet untuk terus membiarkan mereka diomongin? Pertama, Korea. Ini dari yang obvious dulu ya, kalau Korea itu, demam Korea itu masih bertahan di Indonesia. Mau nggak mau, K-pop, K-drama, dan KK lainnya itu masih menjamur dan mengakar di banyak pikiran banyak orang. Jadi mau kalian suka nggak suka Korea, udah banyak orang yang suka sama Korea duluan. Jadi udah ada modal nih, banyak orang yang udah tahu duluan sama Korea, suka duluan sama K-drama. Jadi kalau misalnya ada K-drama baru, udah pasti ada potensi dan bahkan potensi loyal penontonnya. Squid Game dari Korea. Jadi udah pasti Korea adalah salah satu alasannya. Alasan yang kedua adalah yang bahkan gue sendiri nggak tahu kalau ternyata aktor-aktor di dalam itu banyak banget yang emang terkenal. Tentu buat gue yang nggak hatamin K-drama, mukanya kayak asing dan bagaimana, tapi buat mereka yang udah loyalis dan suka banget nontonin K-drama, itu pasti udah apa ya, familiar sama muka-mukanya dan nama-namanya gitu. Jadi walaupun mereka nggak tahu itu K-drama tentang apa, mereka bakal nontonin. Dan tentu saja poin ketiga, yaitu Netflix, yang dimana sekarang banyak banget orang pakai Netflix. Apalagi semenjak pandemi banyak banget orang stay at home dan menghabiskan waktunya untuk namatin Netflix. Literally. Jadi ya, kemudahan akses di internet membuat makin mudahnya Squid Game ini untuk ditemukan dan ditonton sama banyak orang. Itu tiga yang paling obvious ya. Korea, orang-orang terkenal dalam K-drama, dan Netflix itu sendiri. Terus apa lagi sih yang ngebuat orang-orang itu bisa abis nonton ngomongin? Nah, ini mungkin beberapa poin yang belum kalian temukan. 4 cerita yang simple. Nah, ini banyak orang ngebandingin sama cerita-cerita yang juga survival game kayak Battle Royale Jepang, As God Will, dan lain-lain. Yang dimana cerita Squid Game ini sebenarnya menurut gue jauh lebih simple. Bener-bener perjuangan orang untuk survive di game. Tanpa harus mikir cara, tanpa harus mikir taktik yang bagaimana. Bener-bener problem tentang survival dan bagaimana mereka bisa bertahan. That's it. Kelima, karakter yang relate. Nah, karakter-karakter di Squid Game ini dikasih latar-latar yang membuat orang-orang itu jadi bisa relate. Seperti problem masalah utang, keluarga, kecintaan, kepedulian, kekejaman, dominasi kuasa, dan apapun akan lo lakukan demi menang, dan lain-lain. Jadi, nggak terlalu kompleks dan bagaimana, kayak semua karakter ya kayak gitu. Tentu ini akan menjadi lebih mudah dikunyah dan lebih bisa dinikmati oleh banyak orang. Nomor 6, permainan yang nggak pusing. Nah, ini juga bisa dibandingin sama orang-orang yang suka pakai argumen kalau Squid Game ini ngikutin film-film Jepang. Yang dimana film-film Jepang sebenarnya menurut gue game-gamenya lebih kompleks, sehingga yang jadi menarik adalah bagaimana cara mereka mengakali gamenya untuk tetap bisa menang dengan peraturan yang ribet banget. Tapi di Squid Game peraturannya itu terkesan sederhana karena mereka terinspirasi dari game yang ada di anak-anak Korea lakuin di zaman mereka. Jadi ya kayak tarik tambang, terus bagaimana mereka jalan jangan sampai kelihatan, kayak kalau misalnya kelihatan kalian ditembak. Jadi nggak ada rule yang ribet atau cara-cara yang ribet, bener-bener tentang survival, jadi mudah untuk dipahami dan mudah juga untuk diimitasi. Jadi permainan-permainannya ini bisa dibikin ulang sama banyak orang yang nontonin Squid Game. Kalau kalian mungkin sempat keluar rumah, kalian bakal ngeliatin deh anak-anak kecil ya, gue nggak tahu ya kalian tinggal di mana, tapi kalau di kos-kosan kan masih ada kampung-kampung warga-warga gitu ya, itu udah banyak loh di sekitaran gue, anak-anak bocahnya tuh main yang kayak gitu. Lihat gitu kan, kalau misalnya dia ketahuan gitu ya, terus anaknya ditembak dor, jatuh gitu, kalah. Rule-nya simple, kalau kelihatan lu kalah.
Kalau dalgonanya pecah, lu kalah. Tarik tambang kalah, kaca pecah kalah, dan yang terakhir gue masih bingung sama permainan itu apa. Jadi mudah untuk ditiru, diimitasi, dan untuk diikutin. Bahkan walaupun pakai bahasa Korea, ada kayak semacam nada yang mudah untuk diingat. Walaupun gue nggak tahu kata-kata gue bener apa nggak. Woku wa kuning nasumida pep. Kan? Kalian pasti langsung ingat di kepala kalian itu nada apa dan buat apa. Dan yang terakhir, yang menurut gue jadi menarik dan membuat orang-orang itu gampang untuk ngikutin sehingga ini film, ini series itu terus dibicarakan di internet, nggak ada habisnya, bahkan sama orang yang nggak nonton dan bahkan orang yang udah nonton dan nggak suka, adalah mungkin kata ini sangat menyederhanakan ya, tapi nomor 6, Instagramable. Ini juga sebenarnya kata-kata yang hadir dari Singham waktu gue bikin Radio Singham diskusi mengenai Squid Game, bahwa ini pertama kalinya menurut gue dan menurut teman-teman juga, game survival atau series tentang permainan-permainan misteri yang dibayarkan dengan nyawa, itu didesain dengan sangat-sangat Instagramable. Ya maksudnya lu tahu maksud gue lah, kayak cantik, indah, menarik gitu. Bayangin deh kalau misalnya ada restoran dengan tema Squid Game, pasti kalian kesana bukan buat makan, tapi buat foto gitu. Ya mungkin kalian makan dalgonanya gitu. Kimchi kimimbape mungkin kalian skip, kalian makan dalgona untuk ikutin gamenya ya kan, terus foto di sana gitu. Pakai prop-prop yang di sana gitu. Dan desain karakter di sana dan kostum-kostum di sana itu sangat mudah untuk diimitasi. Jadi bisa untuk ditiru, di cosplayin. Nintar Halloween pasti pada Squid Game semua ya kan. Kantor-kantor pada Squid Game. Udah banyak juga acara-acara, pihak-pihak, organisasi yang ngikutin Squid Game karena desainnya sederhana dan mudah untuk diikutin. Dan poin nomor 6 inilah yang membuat internet terus bisa mengembangkan konten dari Squid Game atau bahkan jadi meme, jadi parodi, jadi video review tersendiri. Karena ya segitiga kotak bulat itu, helmnya cuman helm hitam kasih segitiga, jaket pink, mudah banget untuk ditiru dan tetap keren. Pesertanya pakai jaket dan celana olahraga hijau, mudah banget untuk ditiru. Bikin meme-nya ya kan, gampang gitu. Tinggal bikin karakter segitiga kotak bulat ya kan, orang berbaju hijau dan lain-lain. Inilah bagaimana konten-konten itu bisa terus gitu lahir dari Squid Game. Salah satunya adalah kemudahannya untuk ditiru. Kalian inget gak Among Us ya, yang walaupun udah jarang yang mainin sekarang, tapi kalian inget gak bagaimana desain karakter simple dari Among Us itu membuat banyaknya lahir konten-konten yang niruin Among Us, yang sehingga Among Us itu rame banget diomongin karena ya mudah untuk ditiru. Nah inilah yang menjadi poin gue di video kali ini. Banyak banget nih ya brand, agency, UMKM, usaha yang di sosial media itu kayak membuat sesuatu yang terlalu kompleks, terlalu ribet, terlalu banyak syaratnya. Maksud gue gini, kalau lu pengen di internet itu ditiru banyak orang, diikutin banyak orang, ya lu mesti bikin yang gampang ditiru orang, gampang diikutin orang. Tapi banyak deh kalian lihat ada orang-orang nih ya, gue nggak mau nyebut siapa, tapi pasti di kiri kanan kalian ada gitu. Tujuannya pengen banyak orang ikutan, tujuannya pengen banyak orang ikutan giveaway, tujuannya pengen banyak orang jadi apa ya, ngomongin dan ngediskusiin tentang sebuah produk gitu. Misal bikin giveaway, tapi syaratnya satu, pakai hashtag ini. Syarat kedua, komen gini. Syarat ketiga, mention 3 temenmu. Syarat keempat, upload ke story. Syarat kelima, mesti temanya ini. Syarat keenam, mesti ada kata Eno ganteng. Syarat berikutnya, mesti banget profile picture-nya ganti warna biru sama warna abu-abu gitu. Terus mesti komen di semua video, mesti udah beli produknya minimal 50, mesti udah ini, mesti udah gitu. Ya ribet. Jadi ini buat pelajaran juga buat teman-teman. Kalau tujuannya memang pengen banyak orang ikutan, jangan dibikin ribet. Bikinlah mudah sehingga bisa diimitasi dengan mudah. Makin banyak syarat, orang di internet itu makin apa ini? Makin susah ditiru. Gue paham ada beberapa yang mungkin pengen banget gitu ya, tetap menampilkan atau menempelkan value-value yang dimiliki gitu, syarat-syarat ini gitu, atau lebih dimudahkan dengan nyari hashtag gitu. Ya kalau tujuannya pengen banyak orang ikutan, teman-teman mestinya ya, apalagi teman-teman yang UMKM nih yang baru mulai usaha, semakin ribet syaratnya, ya semakin orang males. Semakin ribet syaratnya, pastikan hadiah giveaway-nya itu juga semakin worth it. Tapi itu saran aja dari gua ya, belajar dari Squid Game dan bagaimana series tersebut sampai sekarang tanpa dibayar, tanpa diminta, tanpa di-endorse, tanpa disponsori, orang-orang di internet tetap ngomongin. Paham? Ada pertanyaan? Komen di bawah. Itu aja dari gue Eno Bening, belajar dari serial Netflix Squid Game. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan like videonya, nyalain notifikasinya. Kalian juga jangan lupa untuk sebarin ke sosial media, jadi teman-teman kalian paham kenapa apa-apa Squid Game. Jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena biasanya sebelum jadiin konten kayak gini, gue diskusi dulu sama kalian di sosmed biar cepet. Karena kalau konten mesti diedit, mesti siapin alat syuting dan lain-lain. Dan tentu saja gue terbuka banget buat kritik. Jadi kalau kalian ada kritik terhadap asumsi gue tadi, atau saran-saran gue tadi, atau enggak no, brand tuh mesti gini segala macam, boleh banget.
Ayo kita diskusi di bawah, kritik gue habis-habisan di komen di bawah. Siapa tahu gue yang salah, siapa tahu gue nggak update ilmu pengetahuan. Jadi gue juga pengen dapat masukan dan kritik dari kalian di komen di bawah. Atau punya saran untuk ngebahas apa lagi nih, sisi sosial media mana lagi, dan mana yang bisa nanti kita ambil ilmunya dan kita bisa manfaatkan untuk sosial media kita, atau usaha kita, atau untuk branding kita. Komen aja di bawah. Gue tunggu komen-komen kalian. Dan gimana? Udah nonton Squid Game? Squid Game jelek? Squid Game bagus? Nyatanya terus diomongin. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye!